Nah, ini adalah gambar autoclave. Seperti yang kita ketahui, pengertian autoclave adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas bertekanan. Autoclave biasa disebut dengan sterilisasi basah. Adapun fungsi autoclave yang pertama untuk menghilangkan mikroorganisme yang berada pada alat atau bahan melalui uap bertekanan, sehingga alat dan bahan tersebut steril dan dapat digunakan kembali. Selain sebagai penunjang ilmu mikrobiologi, autoclave juga digunakan dalam bidang industri perekonomian. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari laminar airflow atau yang biasa disebut LAF. Yang pertama ada blower. Fungsinya adalah untuk menghembuskan udara bersih yang telah disaring oleh filter ke ruang kerja dan akan keluar dari posisi atas atau depan. Kemudian yang kedua ada scrubber. Fungsinya adalah untuk menyaring asap atau uap dari lemari asam yang dianggap mengandung asam berbahaya. Kemudian yang ketiga ada HEPA filter. Bagian yang satu ini biasanya melakukan pengecekan atau penggantian secara berkala untuk memberikan performa yang baik terhadap kualitas udara yang dihembuskan oleh LAF. Yang keempat ada pre-filter. Pre-filter ini digunakan untuk menyaring udara masuk. Kemudian yang terakhir ada ruang kerja. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan bagian autoclave beserta fungsinya. Yang pertama ada tombol on-off, berfungsi untuk menghidupkan autoclave. Yang kedua, tombol pengatur waktu, yang berfungsi untuk mengaktifkan pengatur waktu. Yang ketiga, ada pengatur waktu atau timer, yang berfungsi untuk mengatur berapa lama yang akan digunakan untuk sterilisasi. Yang keempat, ada pengatur suhu atau kontrol suhu, digunakan untuk menentukan besarnya suhu sterilisasi. Yang kelima ada penutup autoclave, yang berperan untuk menutup autoclave dari bagian atas sehingga uap panas dan tekanan tidak keluar atau bocor. Yang keenam ada penunjuk tekanan, berfungsi sebagai penunjuk tekanan dalam autoclave saat proses sterilisasi berlangsung. Yang ketujuh ada katup pelepas uap, yang berfungsi untuk melepaskan tekanan uap ketika proses sterilisasi berlangsung, dan sebagai pengatur tekanan ketika terjadi overpressure. Yang ke-8 ada skrup pengaman, berfungsi untuk mengunci tutup autoclave. Bagian autoclave 1, tombol pengatur waktu mundur atau timer. 2, katup pengeluaran uap. 3, pengukur tekanan. 4, klep pengaman. 5, tombol on dan off. 6, termometer. 7, lempeng sumber panas. 8, aquadrus. 9, skrup pengaman. 10, batas penambahan air. Hari ini kita akan mensterilkan alat dan media menggunakan autoclave. Nah, ini adalah autoclave listrik. Jadi nanti kita akan colokkan ke alat listrik ya. Di sini kita akan mensterilkan cawan Petri. Di sini ada tabung reaksi dan satu lagi ini medianya ya. Medianya kita akan sterilkan. Oke, ini alat autoclave-nya. Sebelum kita menyalakan autoclave, kita harus isi air di bagian dalam terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ya. Itu airnya maksimal sampai batas besi, minimalnya itu 3/4 ya. Oke. Ini adalah pancinya untuk menyimpan dari alat dan bahan yang kita gunakan. Oke, kita masukkan. Kemudian tabung reaksi, selanjutnya media. Nah, di sini ada selang. Selang ini kita masukkan ke bagian pinggir dari panci autoclave ini. Nah, kita masukkan bagian pinggir. Kemudian kita tutup. Nah, dilihat ini ada yang namanya arah petunjuk ini. Berarti ini harus bagian depan ke bagian yang ada lampungannya nih. Ini ada lampungannya. Nah, ini berarti harus sejajar ya. Oke, jika sudah, itu kita harus menutup autoclave atau menguncinya. Menguncinya itu harus berhadapan seperti ini nih. Nah, dari satu sisi berhadapan. Nah, seperti ini. Tidak boleh seperti ini, karena akan membuat tutup autoclave ini miring gitu ya. Jadi bagian sebelah sini miring, ini bagiannya lebih ke atas. Itu akan mengakibatkan uapnya itu biasanya keluar dari sela-sela autoclave. Makanya kita paskan terlebih dahulu, seimbangkan, baru kita tutup secara bersamaan.
menimbulkan tekanan uap di dalamnya. Nah, di sini nanti ada pengatur suhunya. Kita bisa melihat suhunya di sini. Pengatur, jadi melihat tekanan suhu yang ada di dalam. Nah, untuk autoclave sendiri, ini suhunya harus 121 derajat Celcius selama 15 menit. Bukan berarti dari sini ke 121 selama 15 menit, tapi dari 121 derajat selama 15 menit. Di sini ada indikator hijau dan merah. Jadi nanti tekanannya jika terus kita biarkan sampai ke warna merah, sampai mentok, biasanya ini akan takutnya meledak gitu ya. Makanya ketika 121 lebih masih hijau itu relatif aman. Nah, kita bisa membuka katup dari autoclave. Nah, ini jika tidur ini memperangkap dari uapnya. Tapi kalau misalkan kita buka seperti ini, itu akan mengeluarkan uap yang ada atau tekanan uap dari autoclave sendiri, sehingga yang tadi indikatornya dari merah atau hijau kita atur ke 121 derajat Celcius kembali. Itu ya. Jadi itu untuk melihat suhu, dan ini untuk membuka dan menutup jalur uap. Kemudian jika sudah masuk seperti itu, kita harus colokkan terlebih dahulu dan melihat apakah berfungsi atau tidaknya. Nah, ini ada indikator lampu berwarna merah. Jadi ketika nanti kalau misalkan kita nyalakan on, tidak ada indikator warna merah, ini berarti kita patut curigai ada sesuatu masalah berarti pada autoclave-nya. Kemudian kita nanti bisa atur untuk suhunya. Ini kecepatan suhunya. Nah, oke. Kalau misalkan untuk autoclave listrik ini sendiri, biasanya dari awal, dari dingin sampai dia 121 derajat Celcius itu kurang lebih 2 jam untuk sterilisasi. Nah, makanya lumayan lama ya. Oke, kalau misalkan nanti sudah 121 derajat selama 15 menit, langkah berikutnya adalah membuka tekanan uapnya. Nah, tapi sebelum membuka tekanan uap ini, kita pastikan dulu autoclave-nya ini mati gitu ya. Berarti kita harus off terlebih dahulu, kemudian kita cabut. Nah, perhatikan uapnya sendiri jangan sampai kena dari solokan listrik, karena itu kan uap air yang takutnya konslet. Nah, kita tarik ke atas, otomatis nanti suhu yang ada di tekanan suhu ini dia akan turun kembali lagi sampai 0. Nah, jika 0 berarti sudah aman untuk dibuka. Karena kalau misalkan dia masih bertekanan, kita buka, takutnya ini dia akan terlempar gitu ya atas tekanan uap. Kemudian kalau misalkan sudah sampai 0, kita buka kembali. Nah, kalau misalkan sudah dibuka, cara membukanya adalah tidak boleh seperti ini. Nah, jika sudah selesai dibuka semua fungsinya, cara membukanya adalah tidak boleh seperti ini. Otomatis uap nanti akan terkena pada praktikannya. Panas, itu uap panas, makanya membukanya caranya berlawanan agar uapnya juga tidak terkena pada praktikannya atau yang membukanya. Gitu ya. Kemudian kita simpan. Kemudian peralatan yang sudah steril ini kita simpan di tempatnya, bisa di lemari atau bisa mau digunakan langsung itu juga boleh. Dan untuk medianya biasanya kita simpan di lemari pendingin. Jika sudah selesai penggunaan autoclave, kita airnya itu kita tunggu hangat sampai dingin, barulah kita buang air yang ada di dalam autoclave ini agar tidak berkerak di bagian dalam autoclave sendiri, agar memperpanjang umur dari autoclave-nya agar tidak cepat rusak. Mungkin itu saja untuk penggunaan autoclave pada pertemuan hari ini. Si autoclave. Selanjutnya, fungsi dari autoclave yaitu sebagai wadah sterilisasi. Sterilisasi berarti sebuah proses untuk mematikan, membunuh mikroorganisme yang ada pada alat dan bahan, sehingga nantinya bahan atau alat yang disterilisasi menjadi steril atau bebas dari mikroorganisme dengan memanfaatkan suhu tertinggi dan tekanan tertentu pada alat, sehingga nantinya air akan mendidih dan berubah menjadi uap yang memenuhi seluruh isi dari autoclave, sehingga alat atau bahan yang akan digunakan benar-benar steril. Bukan di laboratorium umum, yaitu autoclave yang menggunakan uap bertekanan 2 atm pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lebih jelasnya, berikut ini gambar-gambar jenis atau variasi autoclave. Yang pertama, ada pre-vacuum autoclave. Yang kedua, ada gravity displacement autoclave. Yang ketiga, ada steam flash pressure. Dan yang terakhir, ada general autoclave. Cara pemeliharaan autoclave. 1. Mengikuti standar operasional prosedur penggunaan.
2. Bahan atau alat yang akan disterilisasi dibungkus dengan baik. 3. Mencabut aliran listrik setelah autoclave digunakan. 4. Pengurasan air pada autoclave setelah digunakan.